Saya Thomas Jayadi dan ini istri saya, Ibu Suryani. Sebab kita usaha itu yang pertama memang harus ada niat yang baik dan bersih gitu. Kalau jualan ya, kalau sayuran ya kami jaga, ya kan kami rawatin, kami bersihin. Sekiranya istilahnya udah mulai agak layu ya, mana yang layu-layu itu kami buang. Saya pribadi, sebab saya memang pertama dilahirkan di keluarga yang biasa-biasa aja. Kami kelaparan, istilahnya kelaparan dalam tempat sendiri gitu mas. Kadang-kadang kami sampai berusaha untuk meminjam uang atau apa gitu, itu pun nggak ada, ya nggak ada orang mau percaya sama kita gitu kan. Sampai dalam hati saya begini, ya Allah, berikanlah saya rezeki lebih, maka saya ingin menjadi manfaat kepada orang lain gitu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thomas Jayadi dan ini istri saya, Ibu Suryani. Saya dulu ya. Jadi waktu awal mulanya kami buka warung sayur ini yang di Villa Taman Mandara ini, sebenarnya sebelum ini kami memang ada menjual sayur, tapi di Jawa dulu. Cuman berhubung mungkin rezekinya di sana nggak ada, akhirnya kami pindah ke sini. Dan tentang apa namanya motivasinya, sebenarnya sih nggak ada motivasi sih. Yang pertama memang kita untuk memulai berjualan. Dan alhamdulillah waktu itu sebenarnya bukan sayuran awalnya. Kami awalnya dulu menjual bumbu dan rempah-rempah gitulah. Cuman bumbu dapur ya. Seiring berjalannya waktu, kata tetangga-tetangga itu dibilang apa enggak sebaiknya diadain sayuran juga gitu kan. Akhirnya ya pelan-pelan kami adakan sayur. Lengkap, cukup lengkap karena ada sembako juga, ada ikan asin juga, ada bumbu-bumbu juga. Ya ibaratkan Seiring waktu berjalan lah. Serba ada lah. Setiap pertanyaan orang itu dari awal kita boleh adain. Kalau kami awalnya ya dulu pertama memang kita pasrah dulu ya, namanya kita nggak tahu sikonnya orang dagang gimana di sini gitu kan. Lama kelamaan kita gimana ya, ke Allah itu kita minta pertolongan lah intinya gitu kan. Sebab kita usaha itu yang pertama memang harus ada niat yang baik dan bersih gitu. Bersih ini dalam arti kata kita nggak usah yang punya keinginan yang enggak atau yang nanti aku mau nyaingin orang ini mau itu gitu. Yang penting kita usaha niatnya untuk keluarga dulu lah gitu. Kita keluarga kecukupan. Intinya yang awalnya ya begitu sih dari awalnya. Rezeki udah ada yang ngatur. Ya kan, yang penting yakin aja. Ya. Kalau jualan ya, kalau sayuran ya kami jaga, ya kan kami rawatin, kami bersihin. Sekiranya istilahnya udah mulai agak layu ya, mana yang layu-layu itu kami buang, kami rawatin lagi. Ya kan, mana yang masih bisa layak untuk kami jual ya kan. Kalau nggak layak ya udah kami ya kan masukkan ke tong sampah ya kan gitu. Jadi istilahnya untuk perawatannya lebih dijaga aja sih. Setiap orang habis membeli itu kami rapin lagi
Setiap orang habis belanja ya kan diacak-acak sama orang itu kan, nanti kita rapin lagi, kita rawatin lagi ya kan. Mana yang bisa, masih bisa yang layak saya jual ya saya jual, yang nggak layak ya nggak saya jual. Begitu. Kalau untuk kalangan sih lebih ke semuanya ya. Kami nggak ada target, nggak ada sasaran ke siapa. Jadi lebih untuk ke umum aja sih. Tapi seiring waktu berjalan ya kan, alhamdulillah ya kan, dengan kami menjaga kualitas sayur, dengan kami menjaga istilahnya customer pelanggan ya kan, kami utamakan ya kan, kami dahulukan, kami jaga dengan harga yang bervariasi ya kan. Disitulah datanglah ya kan, Allah mendatangkan pelanggan-pelanggan baru dari restoran, dari kafe ataupun dari gudang, pergudangan datang, dan banyak yang alhamdulillah bekerja sama dengan warung sayur saya. Kalau untuk itu ya gini sih, saya memanage keuangan itu dengan cara begini. Dari awal itu saya nggak pernah menghitung, oh ini untungnya sekian, oh ini ruginya sekian. Saya nggak pernah menghitung begitu. Jadi saya akumulasikan untuk ke barang semua. Saya kumpulkan ke barang semua, Kalau barang saya makin nambah, ada uang, berarti itu saya untung. Tapi kalau barang saya susut, uangnya sedikit, oh itu berarti saya gimana ya? Ada minus lah. Istilahnya minus lah gitu. Jadi kalau soal untung rugi ini tergantung kita menyikapinya gimana. Kalau kita mikirin terus, oh ini aku rugi nih, gimana caranya gini. Kalau begitu terus kita akan takut untuk berdagang. Nah, kalau kita pikirannya rugi terus, itu biasanya sih setiap kita memanggil sesuatu yang nggak bagus, maka yang nggak bagus itu yang akan berterusan datang dalam hidup kita. Jadi ya untuk keuntungan itu, kalau contohnya ada untung besar, berarti kita ada rezeki orang lain yang Allah titipkan ke kita. Nah, jadi kita berpikirannya begitulah. 24 jam. Kami nggak pernah tutup. Warung kami Lebaran pun masih buka ya kan. Jadi non-stop 24 jam setiap hari. Cak kan gue malah kebelet nguyu. Sulian. Untuk saat ini kami mempekerjakan 10 orang. Jadi kami bikin 2 shift lah ya. Jadi sistem kerja kami 12 jam. Ya kan, 12 jam itu shift-shiftan. Ganti shift ya kan. Setiap jam 1 malam. Setiap jam 1 malam kami rollingan. Kerja masuk jam 1 malam, pulang jam 1 siang. Dan begitupun sebaliknya. Dan begitupun shift, untuk yang shift siang sampai malam, yang shift malam sampai siang. Setiap harinya hapusan begitu. Sayuran ini apa ya, udah jadi basic kami. Sebelumnya kan kami udah pernah berjualan juga di kampung ya, di kampung istri ya kan. Dan kami mencoba peruntungan di sana, rupanya ya kan belum beruntung, dan kami balik lagi hijrah ke Tangerang di kampung saya ya kan, dengan dimodalin bekal pengalaman saya usaha di sana di kampung istri ya kan. Waktu itu berjualan sayur ya,
di sini lebih kita kembangkan lagi, lebih kita eksplor lagi dari segi pengalaman, apa yang saya dapatkan dulu ya kan. Kalau dulu juga udah pernah jualan sayur, cuman kan satu macam. Dengan adanya kami buka warung, walaupun warung kami ini kecil ya kan, tapi sebagaimana ya kan, sebisa mungkin kami cukupkan kebutuhan orang itu. Dari belanja, mulai dari A-nya sampai Z-nya ada semua, dari sayur, bumbu, lauk pauk ya kan, bahkan apa ya kan, sembako juga ya kan. Nah itu pun kami sediakan. Saya pribadi, sebab saya memang pertama dilahirkan di keluarga yang biasa-biasa aja. Di waktu kami di kampung dulu, kami mengalami satu, kalau kata abang saya mah itu, saya mengalami digiling. Jadi kami itu diproses dalam kehidupan yang sangat luar biasa waktu itu, dimana kami kelaparan, istilahnya kelaparan dalam tempat sendiri gitu Mas. Jadi kita waktu itu yang sangat luar biasa lah, kami susahnya gimana, kami mau ngasih anak jajan aja pun kami nggak mampu gitu kan. Jadi kadang-kadang kami sampai berusaha untuk meminjam uang atau apa gitu, itu pun nggak ada orang mau percaya sama kita gitu kan. Di situ kami merasakan Mas, gimana laparnya kita, gimana susahnya anak-anak kita, gimana istilahnya, memang itu rasa itu yang sangat luar biasa gitu. Sampai dalam hati saya begini, ya Allah, berikanlah saya rezeki lebih, maka saya ingin menjadi manfaat kepada orang lain gitu kan. Ya kadang-kadang sampai saya waktu bisa mempekerjakan anak buah saya 1, 2, 3 orang itu, saya merasa ya Allah terima kasih gitu kan, saya udah jadi manfaat. Walaupun ada beberapa gelintir orang yang memanfaatkan kami ya udahlah gitu kan, mungkin itu salah satu prosesnya juga gitu kan. Tapi ketika kami sebelumnya sebenarnya kami ada berbagi sayuran mentah, sebab waktu itu kami kan mikirnya kalau bagi sayur matang siapa juga yang memasak gitu kan. Jadi sebaiknya kita ya udahlah kita berbagi sayur mentah aja gitu kan. Program Jumat Berkah ya. Setiap hari Jumat waktu itu Mas. Jumat Berkah. Jadi lama kelamaan kayaknya kita berbagi makan yang matang aja dah gitu kan. Pertamanya kita mikir juga gimana ya kita masaknya gimana, akhirnya oke lah konsepnya begini. Akhirnya kami pasrah aja ke Allah itu gini, ya Allah, kalau memang ada rezeki orang-orang ini pasti engkau cukupi kebutuhan kami sekarang ini. Nah di situ. Jadi alhamdulillah terjadilah program makan gratis itu, dan alhamdulillah sebab memang konsep kami kan mau mengenyangkan orang yang lapar. Di situ dengan kita melihat orang-orang itu makan, itu kami ada rasa tersendiri, ada rasa yang sangat gimana ya, sulit digambarkan rasa itu gitu kan. Sebab waktu kami lapar, waktu kami susah dulu, kami ada pengharapan seandainya gitu kan, hari ini aku ketemu nasi begini, seandainya aku ada orang begini gitu kan. Cuman kan nggak ada waktu itu Mas. Jadi di saat Allah menitipkan rezekinya yang lebih untuk kita, makanya kita salurkan untuk kepada saudara-saudara kita yang mungkin bagi orang kan, oh kenapa nggak ke panti jompo aja, kenapa nggak ke panti asuhan aja atau apa gitu. Kalau untuk ke panti asuhan atau ke panti jompo pasti mereka ada orang-orang tersendiri yang udah melirik ke sana. Sedangkan anak-anak rantauan, anak-anak yang kondisinya pas-pasan, mereka kadang buat makan aja ngutang.
ya kan. Kerja gaji Mereka pas-pasan. kadang-kadang makannya siang doang, pagi nggak usah sarapan lah, makannya di siang aja gitu kan. Di situ kami juga udah pernah merasakan itu gitu. Di mana kita save budget untuk makan aja gitu kan. Makanya ketika waktu awal mulanya kita bagi makan gratis itu memang kita mikirnya gini, kira-kira orang ini makannya cukup nggak sih gitu kan, orang ini makannya kenyang nggak sih. Makanya waktu itu dibiarkan orang tuh menyendok sendiri atau apa gitu, itu sangat sangat membuat kita bahagia gitu kan. Intinya orang bahagia itu punya ini versi masing-masing. Kadang-kadang orang bahagianya begini, ya bahagianya begitu. Tapi kalau ketika kita lihat orang itu makan dengan kenyang, itu kami udah bahagia. Itu saya ngasih tips saja. Karena begini sih, dalam hubungan rumah tangga ini lebihnya ya, lebih masuknya ke dalam hubungan rumah tangga dulu, karena sebab dalam rumah tangga ini harus ada toleransi. Contohnya si A marah, si B harus ngalah, dan begitu pun sebaliknya. Itu salah satu yang bisa membuat barang itu tetap konsisten untuk Harmonis, kita dalam rumah tangga gitu kan. Yang kedua, komunikasi. Apapun itu tetap harus dikomunikasikan. Mau intinya dari pihak mana, pihak apa itu perlu dikomunikasikan. Dengan begitu semuanya akan gamblang. Gitu Mas. Jadi contohnya sampai untuk apapun, untuk dari membantu keluarga atau membantu siapapun, kita tetap ada komunikasi. Dan alhamdulillah dengan cara komunikasi itulah semuanya nggak ada yang seperti bom gitu kan. Kadang-kadang orang menyimpan, oh ini ya udahlah nggak usah dibilang ke ini, akhirnya itu akan jadi bom waktu yang bisa menghancurkan. Ya saling menjaga amanah, ya kan, sesama pasangan kan. Terus yang kedua ya apa ya, kejujuran itu tiang dari sebuah rumah tangga ya kan. Jangan pernah menipu, membohongi istri, membohongi suami ya kan. Dan apapun itu, sekecil apapun masalah itu harus dikomunikasikan, harus dimusyawarahkan antara kita dengan pasangan kita gitu. Itulah yang bisa kami saling mengisi kekurangan ya kan, baik kekurangan saya, kekurangan istri saya ya kan. Ada plus minus, disitulah kita harus bisa menyelaraskan, menyeimbangi ya kan pasangan kita, momen dan tujuan kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih bahagia lagi rumah tangga. Ya kuncinya yaitu tadi, saling menjaga rasa ya kan pasangan. Itu yang lebih ke poinnya sih ya kan. Kalau kita bisa udah paham tentang rasa itu, insya Allah lah ya kan, nggak usah kita bicara pun enak wes ya kan, enak udah ya. Kita mau pergi kemana tinggal ngomong aja udah tahu istri ya kan. Istri pun begitu, mau pergi kemana kita nggak ada dusta di antara kita. Jadi itu kan nikmatnya berumah tangga tuh, kalau kita saling mengerti, menghargai, saling menyayangi, saling paham ya kan. Jangan dilihat apa ya, kalau saya bilang apa namanya tuh, kalau kepandaian, kehebatan pasangan kita itu anggap aja bonus, tapi lebih bisa lagi cintai kekurangannya, sayangi kekurangannya, hargai kekurangannya. Nah, itu jadi poin plus buat kita ya kan, untuk saling menjaga hubungan berumah tangga. Walaupun rumah tangga saya masih sumur jagung lah kan gitu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.